Bismillahirrahmanirrahim. Wahaykum bittahiyyatil jannah tahiyatan mubarakatan min 'indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suaranya atau kurang? Entah itu kita yang mendekat atau jamaah yang mendekat. Enggak, apa usahaannya mendekat. Oh gitu. Apa? Maju dikit ya. Pakai itu ya. Tripod. Seperti ini agak menurun ke belakang. Ulang lagi ya, ulang lagi. Terdengar suaranya ya? Oh ini udah rekaman. Oke. Ulangi lagi ya, biar lebih semangat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi jami'an wabarakatuh. Salam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da wa la rasulah amma ba'd. Jamaah Munatur di Allah di Rahman yang berbahagia, bagaimana kabarnya pagi ini? Ungkapan dalam bahasa Arab, kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Ada ungkapan awalnya sebelum bertanya tentang kabar, sobahul khair. Artinya selamat pagi. Sobah artinya pagi, khair artinya baik. Mirip dengan bahasa Inggris. Good morning. Good artinya baik, morning artinya pagi. Jadi pagi yang baik jawabannya adalah bahasa Inggrisnya good morning. Dalam bahasa Arab jawabannya Masya Allah. Sobahun nur artinya pagi yang bercahaya. Kalau sobahul khair jawabannya sobahul nur. Ya. Ini sedikit-sedikit oleh-oleh mustalahat atau ya ungkapan-ungkapan ya dalam bahasa Arab. Coba sobahul khair, sobahul nur. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kekuatan, yang telah memberikan kita kesehatan, yang telah memberikan kita kesempatan. Subhanallah. Ada dua kenikmatan yang harus selalu kita syukuri. Dan nikmat ini berkumpul di antara kita sekarang. Dalam hadis disebutkan ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia adalah nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Masya Allah, ini luar biasa. Sekarang Allah berikan kita kesehatan dan juga kesempatan. Kesempatan itu untuk melaksanakan ibadah di dua kota suci ini. Ini merupakan nikmat yang luar biasa. Nikmat sehat ini tidak tara ya, tidak. Masya Allah, kita harus selalu mensyukuri. Kita bisa melihat, kita bisa berjalan, kita bisa sholat sambil berdiri. Nah, ini harus kita syukuri ya. Kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, maka kita tidak akan pernah bisa. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika ingin menghitung nikmat Allah dengan kekuatan dunia, maka tidak akan pernah kita bisa menghitungnya. Ya, jemaah sekalian, mari kita selalu mensyukuri nikmat Allah. Nikmat pagi hari ini, subhanallah, Allah memberikan kita kenikmatan iman. Ini juga harus selalu kita syukuri. Nikmat yang luar biasa. Nikmatul iman wal Islam hatta nakuna ummatan muhtadiyah. Nikmat Islam dan iman ini yang harus kita selalu syukurin sehingga kita menjadi umat yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Munatur yang dirahmati Allah di Allah di Rahman berbahagia ya. Tentunya kita berada di majelis ilmu. Subhanallah, ini merupakan kebanggaan ya bagi siapa saja yang hadir untuk belajar, untuk tafaqquh fid din, memahami agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam kesempatan yang berbagi ini sesuai dengan request yang tadi malam, temanya tidak usah berat-berat ya. Jadi a'mal yaumiyah atau fadilatul amal atau berkaitan dengan seharian kita. Ya, amalan-amalan yang sering kita lakukan di setiap hari ini juga insyaallah harus selalu kita evaluasi atau kita murojaah ya. Atau banyak yang mungkin belum paham dengan berbagai amalan-amalan
sekaligus pahalanya dan sekaligus hadisnya bagaimana. Banyak yang kita amalkan, tapi justru alhamdulillah itu di luar yang kita di luar sunnah-sunnah yang Rasulullah anjurkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka disebut dengan amalan muhdatsah atau jadi-jadian bid'ah gitu kan. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ternyata banyak sekali amalan dan Rasulullah sudah sampaikan semuanya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Bahkan dalam keadaan tidur pun Rasulullah sudah ajarkan. Ketika kita mimpi buruk, ketika kita misalnya diganggu, ya, itu sudah ada sunnahnya Pak. Sudah disempurnakan agama Islam ini oleh Rasulullah SAW. Sudah tidak ada yang kurang kecuali yang berkaitan dengan adat istiadat. Misalnya Rasulullah makan pakai 3 jari karena makanannya adalah misalnya kurma. Ya, kalau makan sop ya jelas kita dengan inovasi pakai sendok. Nah ini lain lagi gitu. Tapi berkaitan dengan ibadah, semuanya sudah Rasulullah SAW anjurkan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tentunya kita tahu bahwa berhaji ini membutuhkan banyak biaya. Berhaji berumrah ini luar biasa. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Subhanallah. Jadi minimal ada 3 ya. Ada 3 syarat untuk melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Dalam hal ini yang paling diwajibkan adalah menyempurnakan rukun Islam yang ke-5, yaitu adalah haji ke Baitullah dan umroh ya. Dua-duanya sama, menggunakan manasik. Yang pertama adalah harus kuat fisiknya. Bari istata'a ilaihi sabila di sini adalah yang kuat fisik. Kemudian lagi kuat biayanya. Yang ketiga kuat ilmunya. Jadi ternyata minimal 3 ini yang harus dikuatkan ya. Subhanallah. Luar biasa ternyata. Tidak semudah kita berkeinginan untuk ibadah haji, tapi juga harus dilengkapi biaya yang kita sudah paham sendiri. Subhanallah ya, buat kita dari negara seberang yang jauh, yang paling terjauh mungkin jamaah Indonesia ini, membutuhkan biaya yang luar biasa, membutuhkan fisik juga ya, membutuhkan tenaga, waktu, kemudian juga membutuhkan ilmu supaya ibadah kita sempurna, supaya ibadah kita diterima, maka harus memahami manasiknya. Jemaah sekalian, bagaimana perasaan, bagaimana orang-orang yang tidak diberikan kesempatan atau diberikan kekuatan dari segi materi ya, untuk mendapatkan amalan-amalan ini, dan ternyata Rasulullah SAW sudah ajarkan. Baik, tema kita adalah 7 amalan yang pahalanya adalah haji dan umrah. Sebagian ada yang haji saja. Subhanallah. Maka kita sudah sampaikan di awal bahwa agama yang dibawa oleh baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah agama yang penuh dengan bonus, reward. Karena ya Rasulullah diutus sebagai basyira wa nadhira, membawa kabar gembira dan juga peringatan. Subhanallah. Ya. Ternyata ada 7 amalan yang pahalanya adalah pahala haji dan umrah ya. Insyaallah kita akan coba satu dan semoga cukup waktunya. Karena kemarin juga ada tadi malam ya ada request bagaimana kita lengkapi dengan doa istiqomah ya, ini juga yang harus kita panjatkan dalam sujud kita nanti ketika tawaf ya. Subhanallah, di tasyahud akhir ya, sebagai doa tambahan. Kemudian lagi evaluasi dari sholat kita gitu kan ya. Jadi intinya mungkin juga nanti dilanjutkan dengan jawab yang lebih hidup ya, insyaallah, jadi juga tidak terlalu monoton. Jadi semoga sampai pada poin yang ke-7, yaitu amalan-amalan yang pahalanya adalah haji dan umrah. Baik teman sekalian, yang pertama adalah sholat berjamaah dan sholat sunnah. Ternyata ini memiliki pahala yang luar biasa. Bagaimana hadisnya? Yang pertama, man masya illa masjidi ya, man masya illa masjidi fi jama'ati ya, fi salatil maktubatin ya, kana lahu ka'ajri hajjin
wa mamasya ila salatin tatawu'in kana lahu ka'ajil mu'tamir atau ka'ajil umrah. Barang siapa yang berjalan atau barang siapa yang melakukan salat berjamaah, salat wajib berjamaah, maka dia mendapatkan pahala haji, dan barang siapa yang melaksanakan salat sunnah maka dia seperti pahala umrah. Ini merupakan anjuran atau motivasi Rasulullah kepada sahabat untuk melaksanakan salat berjamaah, khususnya laki-laki. Subhanallah. Man masya ila salatil maktubati, barang siapa yang berjalan untuk salat berjamaah, ya, fardu berjamaah, maka dia mendapatkan pahala haji, dan barang siapa yang berjalan kemudian keluar untuk melaksanakan salat sunnah maka dia tercatat sebagai pahala umroh. Ringan sekali padahal, ya, kita belum mengetahui kan, tahunya kita adalah salatul jamaati afdhalun min salatil fardhi bi 27 darajatan. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian. Berapa perbedaannya? 27 derajat. Subhanallah. Tapi ternyata jamaah sekalian, ada pahala yang luar biasa yang kita tidak ketahui, yaitu salat berjamaah, ya, atau man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatil maktubati kana lahu ka ajri hajjil al-muhrim ka hajjil muhrimi. Ya, barang siapa yang keluar dari rumah kita dengan dalam keadaan bersuci seperti kemarin. Nah, ini yang 7 ini selain kita sholat di Kuba, ya. Amalan ini kalau sholat Kuba tetap aja harus di Madinah kan. Nah, ini misalnya orang-orang yang tidak diberikan kesempatan oleh Allah, ya, untuk datang ke Haramain Asy-Syarifain, tidak dimudahkan, ya, maksudnya belum diberikan kesempatan untuk datang ke Haramain, ke Makkah atau ke Madinah. Nah, maka ini ada pahala yang luar biasa. Yang antaranya adalah salat berjamaah. Subhanallah, memang luar biasa salat berjamaah itu. Ya. Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatil maktubat kana lahu hajjul hajjin ka hajjil muhrim. Barang siapa yang keluar dari tempat tinggalnya kemudian ya dalam keadaan bersuci seperti kemarin, kemudian dia melaksanakan salat berjamaah, maka baginya seperti pahala haji. Subhanallah. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jamaah sekalian, tepat dengan momen kita sekarang, yaitu isyraq. Ya. Dalam hadis yang kedua adalah man shalla qadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullaha 'azza wa jalla hatta tatlu'a asy-syams thumma shalla rak'atayn kanat lahu ka'ajri hajjin wa umratin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kamatin. Subhanallah. Ulangi lagi. Man shalla ghadata fi jama'at, barang siapa yang salat ghada ini adalah misalnya kita mengucapkan hari besok, yaumul ghad. Banyak menerjemahkan ghad itu adalah pagi. Maksudnya adalah salat subuh atau man shalla al-fajr, ya. Ini adalah salat subuh. Ghada di sini artinya adalah salat subuh. Man shalla ghadata fi jama'at, barang siapa yang salat subuh berjamaah. Ini syaratnya nih. Seperti kemarin kita ada syarat melaksanakan sholat di Kuba, syaratnya adalah bersuci di tempat tinggal kita. Man shalla ghadata, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, ya. Kemudian setelah sholat subuh, kemudian waqa'ada, duduk, ya, duduk seperti ini, ya. Wa dzakarallahu 'azza wa jalla, kemudian melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala atau berbagai aktivitas lain yang bermanfaat yang mengingat Allah. Di antaranya seperti ini kajian juga. Bisa maknanya bisa di antara kegiatannya adalah baca Al-Qur'an, tilawah, ya, selain zikir, ya. Kalau hadisnya ini ada zikir. Zikir ini kan mengingat Allah, ya. Kita kajian seperti ini juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kajian bisa mendengarkan kajian tanya kultum misalnya, kemudian membaca tilawah Al-Qur'an, berzikir. Ya. Itu boleh apapun kegiatannya, yang penting dia duduk dan mendengarkan atau melakukan amalan soleh, ibadah. Hatta tatlu'a asy-syamsu, sampai matahari terbit. Ya. Nah, ternyata di sini bukan pas, kalau kemarin kita di share, ya, di grup ada waktu terbit kan.
Waktu terbit ini sekarang misalnya jam 6 lebih 10. Nah itu bukan waktu sholat syuruk itu. Ya, mungkin jemaah sudah pernah dengar ya nama sholat syuruk. Nah ketika syuruk itu, ketika waktu syuruk kalau dalam ini atau waktu terbit itu dilarang sholat. Itu ternyata waktu terbit ini dilarang untuk sholat. Namun ditunggu sampai 15 menit, ditambah 15 menit baru melaksanakan namanya sholat isyraq. Nah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, apa itu sholat isyraq? Sholat isyraq adalah sholat duha awal. Memang yang bagus itu adalah di awal dan di akhir. Luar biasa ya. Ulangi lagi. Jadi yang kita sudah share di grup ya, jadwal sholat itu ada namanya waktu terbit. Itu waktu itu tidak boleh untuk sholat. Jadi banyak orang-orang yang salah. Oh, ini syuruk nih sholat, padahal itu terlarang. Jadi yang tepat adalah waktu terbit ditambah 15 menit. Itu adalah waktu. Ada beberapa pendapat lain 20 menit. Ya, kilahuma, silakan dipilih di antaranya. Ditambah 15 menit, kemudian sholat 2 rakaat saja. Maka pahalanya seperti haji dan umrah. Dan disebutkan ini dalam hadis Tirmidzi ini dari Anas bin Malik ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatin. Sempurna. Pahalanya sempurna 3 kali Rasulullah sempurna. Ya, kata Syekh Al-Albani ini hadisnya adalah hasan. Derajatnya adalah hasan. Jamaah sekalian, ini merupakan motivasi bagi kita karena khusus di tanah suci di Mekah Madinah. Yuk, sudah pahalanya dilipatkan sampai berapa? Kalau di Madinah, salat di masjid hada afdalu min alfi salat di masjid illa di masjidil haram wa salat di masjidil haram afdalu min mi'ati alfi salat di masjid. Salat di masjidku ini kata Rasulullah pahalanya berapa? 1000 kecuali dan tidak ada yang lain kecuali di masjidil haram Mekah. Kalau salat di masjidil haram Mekah berapa? 100.000. Ditambah lagi sholat syuruk yang utamanya adalah seperti haji dan umrah, luar biasa. Nah ini teman sekalian, ini agama itu adalah agama yang mudah. Banyak orang-orang yang tidak mengetahui keutamaan ini ya, subhanallah. Maka kita belajar insya Allah menggali sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Alaikum sunnati wa sunnati khulafaur rasyidin. Kita berpegang teguh dengan sekuat-kuatnya untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, jemaah sekalian, ya itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang ketiga adalah tentang pahala haji dan umrah ya. Barang siapa yang keluar untuk thalabul ilmi ke masjid, tapi hadisnya adalah ya, man kharaja min baitihi man kharaja ila baitihi ila masjid, maksudnya keluar untuk melaksanakan sholat di masjid. Jadi sama di sini dalam hadis lain ternyata maknanya juga sama, dibuat Goda ini adalah tadi ya, di waktu pagi bisa, atau bisa maknanya adalah besok. Man goda ila masjid la yuridu illa ayata'allama aw yu'allimu khairan ya. Barang siapa yang pergi ke masjid, dia tidak menginginkan dia ingin belajar atau mempelajari, dia ingin belajar atau mengajarkan ya kebaikan ya. Barang siapa yang pergi ke masjid, dia ingin mempelajari sesuatu yang baik atau mengajarkan, maka baginya kana lahu ka'ajri hajjin taman hajjatuhu. Barang siapa yang pergi ke masjid kemudian dia ingin mengkaji sesuatu, ingin belajar, misalnya menghadiri kajian atau dia mengajarkan, subhanallah, maka baginya seperti pahala haji saja. Ini enggak disebutkan umrah nih, maka baginya seperti pahala haji. Bagaimana kata Rasulullah? Taman hajjatuh, sempurna hajinya, subhanallah. Ini merupakan motivasi juga buat diri kita untuk menghadiri beberapa kajian-kajian yang dilaksanakan di sini. Tidak disebutkan sholat ya,
Ya maksudnya mungkin sholat plus menghadiri kajian, tapi juga ada banyak kajian yang dilaksanakan di waktu-waktu bukan sholat, bukan sultum, misalnya di pagi hari jam 9 sampai sebelum zuhur gitu kan. Nah ini mungkin maksudnya adalah untuk thalabul ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya pergi ke masjid dan dia tidak menginginkan kecuali dia belajar atau mengajarkan, maka baginya pahala haji sempurna hajinya. Dia tidak sebutkan umroh. Jemaah sekalian, ini merupakan prestasi bagi umat Rasulullah SAW, ya, khususnya bagi yang tidak memiliki harta ya untuk bisa datang ke Baitullah. Kita tahu tadi ya, subhanallah luar biasa, untuk sampai ke Baitullah ini ada 3 ya syaratnya. Yang antaranya harus kuat fisiknya, kuat materinya, biayanya, dan juga ilmunya. Namun juga ada banyak pahala-pahala yang ternyata subhanallah dengan mudahnya kita dapatkan. Ini yang berapa nih? 3 ya. Baik, yang keempat ya mas sekalian adalah syakwahnya orang fukara atau sebuah jadi laporan dari fukara orang miskin, di mana dia merasa iri kepada ahlu dusur, pada orang yang memiliki harta. Ya, dhahaba ahlu dusur bil amwali, bil amwali li'amal bi'amalatil ula. Dhahaba ahlu dusur. Jadi orang-orang kaya ini keluar bil amwali, dengan hartanya mereka melaksanakan ya hum yasumun kama nasum, hum yusalluna kama nusalli, hum yasumun kama nasum, kata Rasulullah. Bahkan dengan hartanya yahujuna, ya'tabiruna, ya, mereka melakukan umroh, melakukan haji, ya, mereka melakukan jihad. Nah, sedangkan kami bagaimana ini? Jadi syakwah atau curhatan Rasulullah ya, curhatan Rasulullah kepada curhatan orang kafir, orang fukara, orang miskin kepada Rasulullah SAW. Curhatan orang yang tidak mampu kepada Rasulullah, bagaimana nasib kami nih? Sepertinya kita kalah gitu Pak. Ya. Jadi orang kaya kan dengan mudahnya dia sedekah, betul nggak? Orang kaya kan dengan mudahnya dia berhaji ya, dengan hartanya. Sedangkan kami bagaimana? Kita tidak memiliki banyak harta. Akhirnya kata Rasulullah subhanallah ya, dalam kata Rasulullah luar biasa, ternyata kita pun punya amalan yang itu bisa sama dengan pahalanya orang-orang terdahulu, orang-orang yang melakukan ketaatan ya. Di antaranya adalah kita melakukan kullu tasbihatin ya, dengan jumlah 30 berapa? Yang paling rajin 30, salat wa salatina 33. Setiap salat kita membaca tasbih, tahmid, dan takbir. Jadi setiap salat itu kita baca berapa? Tasbihnya subhanallah subhanallah berapa kali? 33 kali. Bisa dengan jari gini ya, satu ya, bisa dengan 2 tangan atau 1 tangan ya. Terkait dengan tasbih ya, ada khilaf. Kalau tasbih hanya untuk ada banyak pendapat ulama. Kalau tasbih ini hanya untuk alat untuk membantu kita yang menghitung, itu tidak masalah. Tapi banyak orang-orang yang menjadikan tasbih ini sebagai jimat, na'udzubillahi min dzalik. Nah ini masuk kepada kesyirikan, ini tidak boleh. Jadi sebanyak 33 kali baca tasbih, baca tahmid 33 kali, dan membaca takbir 33 kali, maka baginya seperti pahala orang-orang yang telah melakukan ketaatan. Subhanallah. Ini merupakan prestasi bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keberapa nih? 4 ya. Sekarang yang kelima. Yang kelima adalah umroh di bulan Ramadan. Fa inna umrata fi Ramadan taqi hajatan ma'i. Barang siapa yang umroh di bulan Ramadan, maka seperti berhaji dengan. Meskipun Rasulullah belum melaksanakan haji itu, melaksanakan umroh di bulan Ramadan, ya. Keburu Rasulullah wafat, ya. Jadi banyak amalan-amalan seperti haji tamattu. Haji tamattu ini belum Rasulullah laksanakan, tapi Rasulullah pernah mengatakan, kalau saja saya tahu seperti ini, maka tahun depan saya berhaji dengan haji tamattu.
Jadi Rasulullah hajinya haji qiran sebetulnya, digabungkan antara haji dan umrahnya. Maka pakai haji qiran terus nih yushkal. Jadi luar biasa repot juga nih. Nah, jamaah haji Indonesia ya semuanya hampir semuanya melaksanakan haji tamattu. Apa itu tamattu? Mutamatti'an biha ilal haji. Jadi begitu datang melaksanakan umroh, didahulukan umrohnya, setelah umroh tahallul, kemudian mutamatti'an biha ilal haji, bersenang-senang sampai nanti waktu haji, sampai waktu nanti datangnya Arafah misalnya atau hari tarwiyah tanggal 8. Kemudian berihram dari hotel atau dari tempat tinggalnya menuju ke bisa ke Mina kalau tarwiyah atau ke Arafah. Labbaik Allahumma hajjannya itu dari sini. Kalau qiran digabungkan gitu kan. Nah, Rasulullah tidak laksanakan mutamati, tapi Rasulullah memberikan anjuran, kalau saja saya diberikan kesempatan di tahun depan, maka akan saya laksanakan mutamati'ah atau tamattu. Jadi beberapa banyak amalan yang kemudian Rasulullah belum lakukan, tapi ini sudah Rasulullah sampaikan. Di antaranya juga ini apa? Umrah di bulan suci Ramadan. Fa inna umrata fi Ramadan taqdi haditsan ma'i. Sesungguhnya berumrah di bulan Ramadan seperti berhaji bersamaku. Ini juga motivasi, masya Allah jemaah sekalian. Umrah dan berpuasa luar biasa sekali. Itu ya. Jadi ini keberapa nih? Kelima ya. Kelima, pahala haji yang bisa laksanakan sekaligus, meskipun umroh tapi pahalanya seperti pahala. Makanya luar biasa padatnya. Kemarin 2002 kemarin itu pas Ramadan ini karena pasca pandemi ya, rindu Baitullahnya memuncak. Akhirnya sampai pada tanggal 27 Ramadan ya, atau asyir akhir, hari 10 hari terakhir itu sampai 3 juta. Jadi ada. Kenapa pada Ramadan daripada haji? Kalau haji ini kan haji reguler, itu kan hotelnya jauh-jauh tuh. Jauh-jauh hotelnya, kemudian sholatnya kadang tidak semua di Masjidil Haram. Ya, sholatnya ada yang kalau udah sepuh, Bapak Ibu sholatnya di sini aja di hotel, ada mushola gitu kan. Kalau Ramadan kan memang niatnya ingin melaksanakan sholat tarawih di Masjidil Haram. Numpuk semuanya, luar biasa. Mereka sengaja berlomba-lomba untuk berumrah di Ramadan, mendapatkan pahala haji. Kemudian yang keberapa? Yang keenam. Yang keenam adalah berbakti kepada kedua orang tua. Ya, subhanallah. Ini pun insya Allah pahalanya luar biasa. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, supaya dan mau syuruk nih. Yang ketujuh, bertekad untuk berhaji. Yang terakhir. Ternyata niat aja ini sudah dicatat oleh Allah SWT. Belum berhaji, berhaji, ada yang belum. Nah, yang belum bertekad dari sekarang, karena akan dicatat sebagai pahala haji nantinya jika kita tidak bisa melaksanakannya. Subhanallah, ulangi lagi. Jadi pahala haji yang berikutnya adalah bertekad untuk niat haji. Kalau kita tidak sampai melaksanakannya, maka insya Allah dengan niat tulus kita akan sampai. Misalnya sudah daftar, sudah semuanya, sudah mendaftarkan diri untuk berhaji, tapi ya qadarullah wa ma syafa'al, kemudian wafat sebelum berhaji, maka sebetulnya dia sudah mendapatkan pahala haji. Subhanallah ya. Jadi inilah prestasi bagi umat Rasulullah SAW ya. Belum sampai pada hajinya sudah Allah panggil misalnya, maka pahala seperti pahala haji. Idza marada al-'abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Jadi misalnya jika seseorang sakit atau dalam bepergian dan melakukan amal-amalan yang dia lakukan ketika dalam keadaan sehat, maka pahalanya sama. Atau dalam keadaan dia lagi biasa, misalnya saya karena uzur misalnya, saya melaksanakan sholat syuruknya di rumah. Nah, dalam hadis ini maka dibolehkan. Subhanallah, saya tuh biasa misalnya apa ya, melaksanakan sholat tapi ini karena safar saya nggak bisa. Dengan niat aja insya Allah mendapatkan pahala. Ya tadi ya, insya Allah ketika sakit atau safar kita melakukan amal ibadah, insya Allah mendapatkan pahala sama seperti
kita dalam keadaan sehat. Itu jamaah sekalian, pahala haji dan umroh ada sebagian yang plus haji dan umroh, ada yang cuma haji saja. Ini merupakan kabar gembira bagi kita semuanya. Ya subhanallah, bagi yang belum tahu ya tentang pahala, subhanallah, 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 subhanallah. Pada salat ternyata ini pahalanya adalah pahala seperti ahlu dusur. Ahlu dusur yang beramal soleh, tapi ahlu dusur itu adalah orang-orang kaya yang beramal soleh. Coba, ternyata ya kalau kita ingin menggali kemudian ingin mencari sunnah-sunnah Rasulullah SAW yang murah itu, yang gampang tuh banyak sekali. Kenapa kita sampai sulit mencari-cari yang sulit gitu ya? Yang mudah, yang gampang ada di depan mata kita bahkan. Ya, di antaranya kita akan melaksanakan sholat syuruk nanti ya. Ada riwayat menunggu sampai 15 menit, ada riwayat sampai 20 menit. Kita akan laksanakan sholat syuruk nanti ya setelah ini. Baik, itu saja barangkali terkait dengan amalan-amalan yang bisa mendatangkan pahala haji dan umroh. Barangkali jamaah, oh ya, istiqomah ya. Baik, tambahan jamaah sekalian, nanti pas lagi manasik kita akan sampaikan tentang doa istiqomah yang kita akan baca ketika tawaf, ketika sujud, ketika tasyahud akhir. Ini penting sekali doa istiqomah ini, karena subhanallah ternyata istiqomah itu berat. Itu mas, itu istiqomah itu berat. Yang ringan adalah istirahat. Iya pak, ya, subhanallah berat. Istiqomah itu berat sekali. Al-a'mal al-mudawamah mustamir atau istimroriyah itu berat bagi kita. Sekali kita sekarang, insya Allah kita luar biasa membaca zikir pagi. Oh, ini karena Allah berikan kesempatan untuk umroh nih, baca zikir pagi. Besoknya gimana nih? Makanya amalan yang istiqomah ini luar biasa. Maka kita harus doa istiqomah. Di antara jamaah sekalian, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW, innamal a'malu, ulang. Ini belum, masih asing nih dengan hadis ini. Innamal a'malu, gimana mas? Innamal a'malu bil khawatim. Oh, ternyata ada dua. Ada innamal a'malu binniyat, ada innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung, tadi yang pertama apa? Niatnya. Yang kedua, innamal a'malu bil khawatim. Amal ibadah ini tergantung akhirnya. Ada namanya husnul khotimah. Ini subhanallah, kita mari berdoa semoga kita jadikan hamba-hamba Allah yang husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Baik, kalau enggak sekarang nanti kita tulis di WhatsApp, atau kita nanti ulang, atau mungkin juga jamaah bisa share juga di tapi kita nanti akan share insya Allah ya. Kalau bisa sekarang tulis silahkan, mana yang mudah ya. Nanti boleh di review ulang juga nanti di grup ya. Doa istiqomah yang pertama jemaah sekalian, Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Kita minta kepada Allah akhir yang baik. Karena jemaah sekalian, ternyata rajulun mata ma'asya alaihi, seorang meninggal sudah kebiasaannya. Ada yang orang meninggal ketika main bola, betul? Ada nggak? Ada mas ya, di YouTube banyak ya. Ada orang meninggal ketika baca Quran. Ada orang meninggal naudzubillah ketika bermaksiat, naudzubillah. Ada orang meninggal ketika karena hobinya naik kuda, sekali lagi naik kuda. Ada orang meninggal ketika lagi karaokean. Dan ini banyak di ini. Ada orang meninggal ketika sholat. Ada orang meninggal ketika baca Quran. Ini semuanya sudah banyak bertebaran di medsos ya. Ini semua jamaah sekalian ya, sebuah kaidah rajulun mata ma'asya alaihi, seorang meninggal dengan kebiasaan. Maka kita berdoa kepada Allah semoga kita meninggal dalam kebiasaan yang baik. Maka disebut dengan husnul khotimah. Maka kita berdoa nih, minta kepada Allah, Allahumma, ya bisa diikuti yang apa ya, ringan sih doanya, cuman
takutnya lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Yang kedua, Allahumma digabungin, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku taubat yang sesungguhnya, benar-benar taubat nih, bukan taubat sambal. Besok, sekarang taubat, besok lakukan lagi, gitu kan. Benar-benar taubat yang taubatan nasuha qoblal maut, sebelum meninggal. Ulangi, Allah marzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Coba ikutin. Allah marzuqni taubatan nasuha qoblal maut. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku akhir yang baik, ya. Taubatan nasuha, taubat yang sesungguhnya sebelum ajal, sebelum meninggal. Yang terakhir jemaah sekalian, ini ada 3. Yang terakhir, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini sering dengar ya jemaah, ya. Ya muqallibal qulub, ya Rabb, ya muqallibal qulub, zat yang membolak-balikkan hati ini, tetapkanlah hati ini dalam agama-Mu ya Allah. Kalau ini merupakan doa yang harus dianjurkan ketika tasyahud akhir. Kita tidak lupa, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ini tidak boleh kelewatan. Subhanallah, ini penting sekali. Karena jemaah sekalian, banyak kisah-kisah yang naudzubillah, ya, awalnya taat sekali, kemudian masuk dengan godaan, dengan keadaan-keadaan yang tertentu, misalnya keadaan ekonomi, kemudian dia berbalik akidahnya, naudzubillah min dzalik, ya, menjadi ahlu maksiat, atau naudzubillah sampai keluar agama, ya. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Maka kita berdoa, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati ini, tetapkanlah hati ini dalam agama-Mu ya Allah. Atau ya musarrifal qulub, ada teman, sarif qulubana ala ta'atik. Kalau ini taatan, ya. Yang paling penting adalah semoga hati ini tetap dalam agama Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput. Gitu ya. Coba, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Ini kalau berjamaah qulubana, kalau sendirian Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya, qalbi. Baik, coba dari awal sampai akhir ikutin. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Allah marzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. 7 amalan ibadah yang berpahala besar, kemudian doa istiqomah. Saja barangkali yang bisa disampaikan, semoga Allah berikan kita keberkahan. Kemudian Allah terima amal ibadah kita selama di 2 bulan suci ini. Terkhusus insya Allah kita akan melaksanakan ibadah umroh yang utama sekali, ya, ibadah umroh yang ketika kita berniat ikhlas liwajhillah ta'ala, maka pulang dari tanah suci kita seperti orang baru dilahirkan. Masya Allah. Kalau ini niatnya apa? Ikhlas liwajhillah. Karena orang-orang berat antara ikhlas sama riya, tipis banget. Makanya kita nanti ketika niat ihram, labbaik Allahumma umratan la sum'atan biha wala riya. Bukan karena sum'ah, karena riya. Sum'ahnya adalah didengar orang yang soleh, atau riyaan, ya. Kita sudah paham riya itu adalah mengharapkan pujian orang lain dari ucapan, riyaan, dari penglihatan, ya. Tapi kalau memotivasi itu lain lagi, ya. Semuanya makanya tergantung niat, tidak amal binniat. Ada yang share ke grup keluarga karena dalam rangka tahadus apa? Fa'amma bi ni'mati rabbika fahadits, dalam surat Ad-Duha, ya. Maka kita boleh bicarakan kenikmatan kita kepada Allah dalam rangka bersyukur, ya, tahadus bi ni'mah. Alhamdulillah saya sekarang sudah di tanah suci pada keluarga. Tapi kalau dengan teman yang nggak tahu, terus kemudian niatnya kita semuanya tergantung niatnya. Dalam rangka saya ini paling soleh, saya ini paling baik nih di antara teman-teman, saya paling soleh. Nah ini semuanya tergantung niat. Ya, barangkali yang disampaikan semoga
bermanfaat dan berkah. Ya, manfaat untuk kita semuanya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Ya, yang baik insyaallah diambil ya. Baik, terima kasih. Barangkali ada pertanyaan boleh. Terima kasih, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali ada istifsar, ada pertanyaan, ada berapa? Sebelum kita tutup dengan doa Ifatul. Ya. Cukup? Cukup, kita langsung sarapan ya. Oh, apa? Cukup. Ya, kita baca doa akhir dari majelis kita. Dari ini ada ya. Oh, baik. Kita sampaikan ternyata bukan besok ya. Kajian manasik ya, itu sekaligus mungkin kajian, karena ini kajian ini biasanya banyak pertanyaan berkaitan dengan manasik, apalagi yang baru umroh nih. Dan mungkin yang sudah umroh pun mungkin dengan bimbingan yang lain, ini silakan di apa namanya itu ditanyakan ya. Insya Allah kita akan ada manasik ba'da asar di restoran hotel ya, kita akan booking tempatnya. Kalau sore-sore kan nggak seperti ini ya, susah. Insya Allah tempatnya di hotel di restoran lantai 1 berarti ya. Iya, Lantai 1 kita akan melaksanakan manasik ya, dan beberapa hal yang ingin ditanyakan nanti ketika manasik tersebut. Ya, kita baca doa akhir majelis, dan ini doanya harus serius karena doa ini dalam doa minta apa? Minta istighfar, minta ampunan dari Allah SWT. Dan kita ketahui samping kiri kanan kita ini ada malaikat, kanan, belakang, depan ada malaikat yang mendoakan kita. Hadisnya sahih ya. Ada malaikat yang mendoakan kita ketika kita bermajelis ilmu. Baik, kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.